Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrul Juliansyah, NPM 2017 43500-207. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah riset operasional tentang metode MODI. Oke, langsung aja ke soalnya. Temukan solusi dasar awal yang layak dari masalah transportasi berikut dengan metode Northwest Corner dan kemudian optimalkan solusi menggunakan metode UV atau MODI. Oke, di sini sudah ada tabelnya dari soalnya. Ada destination sama resource. Nah, destinasi itu dilambangkan dengan D, dan source dilambangkan dengan S. Di sini ada D1, D2, D3, D4. Di sini ada S1, S2, dan S3. Nah, ini yang di tengah ini atau isi kotak ini merupakan biaya dari masalah ini. Lanjut. Solusinya yang pertama, temukan solusi dasar awal yang layak dengan menggunakan metode Northwest Corner. Oke, nah di sini kita udah dapat tadi dari soal tabel ya. Jadi kita tinggal hitung dengan cara Northwest. Nah, yang pertama karena ini pakai Northwest, jadi kita cari yang paling pojok kiri atas atau pojok barat laut. Nah, pojok barat laut itu adalah 3. Nah, sekarang kita lihat untuk demand-nya ada 200 dan untuk supply-nya ada 250. Nah, di sini kita pakai yang 200 karena demand itu kan kebutuhan, supply adalah supply-nya. Jadi demand itu yang dibutuhkan hanya 200 sementara supply-nya ada 250. Jadi kita nggak usah masukin 250. Jadi kita harus kita bisa masukin 200 saja untuk memenuhi demand yang dibutuhkan. Nah, jadi kita tinggal dicoret karena demand-nya sudah terpenuhi untuk di tujuan pertama. Oke, otomatis nanti supply-nya juga akan berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 200 karena sudah terpenuhi, sudah dikirim 200 ke tujuan 1. Maka sisanya adalah 250 dikurang 200, sisa supply-nya adalah 50. Nah, lanjut. Nah, karena tujuan 1 sudah sudah habis atau demand-nya sudah terpenuhi, maka kolom untuk D1 dicoret semua. Nah, sekarang tinggal kolom D2, D3, dan D4. Nah, balik lagi kita sedang menggunakan metode Northwest Corner. Jadi kita lihat lagi pojok barat lautnya di mana sekarang. Nah, pojok barat laut itu ada di 1. Oke, berarti sekarang kita pakai kolom 1. Nah, setelah kita dapat kolomnya, kita dapat selnya, kita lihat lagi nih supply. Nah, tadi kan ini kan supply sudah berubah kan? Yang tadinya 250 dikurang 200 jadi 50. Nah, berarti supply-nya sekarang tinggal 50 dan demand-nya masih 300. Nah, karena demand yang dibutuhkan adalah 300, sementara supply di sini hanya bisa menghasilkan 50. Jadi, di sini kita masukkan 50. Karena supply yang tersedia hanya 50. Tuh. Nah, setelah sudah otomatis source 1 itu tidak dapat mengirimkan supply lagi karena sudah habis. Maka dicoret karena supply-nya sudah habis dan 300 di sini ini sudah terpenuhi sebanyak 50, berarti 300 dikurang 50 sisanya 250. Oke, lanjut. Nah, untuk kolom D1 dan baris A1 kan sudah tidak bisa digunakan. Sekarang kita lihat yang mana yang pojok barat lautnya. Pojok barat laut itu sekarang ada di angka 6. Nah, kita lihat lagi nih demand sama supply-nya. Untuk demand tadi sudah terpenuhi 50, berarti di sini sisa 250 dan supply-nya 350. Nah, untuk itu berarti kita dapat memenuhi demand-nya sebanyak 250 sebanyak ya 250. Nah, maka diisi dengan 250, demand-nya terpenuhi dan supply yang di baris S2 akan berkurang sebanyak 250 jadi sisa 100. Nah, begitu terus sampai lanjut ini sekarang pojok barat laut ada di 5, supply-nya sisa 100 tinggal dimasukkan 100, demand-nya 350 tinggal dikurang 350 dikurang 100 sisanya 250. Berarti supply-nya habis, sekarang 250. Nah, 250-nya yang tadi dicoret dan sisanya adalah 150. Maka supply dan demand-nya sudah terpenuhi secara sempurna.
Nah, solusi yang didapat dari metode northwest corners ini adalah 3 dikali 200 sel ini, 3 dikali 200, 1 dikali 50, 6 dikali 250, 5 dikali 100, 3 dikali 250, 2 dikali 150, dan hasilnya adalah $3.700. Nah, ini adalah solusi yang didapat dari menggunakan metode northwest corner. Nah, ini merupakan salah satu solusi, namun belum optimal. Nah, dengan metode mode ini kita dapat mengoptimalkan solusi yang kita dapat. Lanjut, untuk step 2-nya, kita langsung masuk ke modi, buat variabel UV untuk masing-masing baris dan kolom. Nah, tadi kan ada S1, S2, S3, D1, D2, D3, D4. Nah, sekarang kita rubah nih. Jadi, S1 sama dengan U1, S2 kita rubah jadi U2, S3 kita rubah jadi U3, D1 dirubah ke V1, D2 dirubah ke V2, D3 dirubah ke V3, D4 dirubah ke V4. Nah, maka sekarang tabel akan menjadi seperti berikut. Bisa dilihat, yang tadinya S menjadi U. Nah, yang tadinya D menjadi V. Nah, oke. Lanjut. Nah, step 3, hitung nilai masing-masing variabel dengan rumus UI ditambah VJ sama dengan CIJ. UI itu adalah melambangkan baris, yaitu S1, S2, dan S3, dan VJ melambangkan kolom D1, D2, dan 3, dan C itu adalah nilai masing-masing dari kolom tersebut, dari sel tersebut. Maaf, ini saya akan hilangkan dulu. Lanjut. Nah, untuk yang pertama, U1 ditambah V1 sama dengan 3. 0 ditambah V1 sama dengan 3, maka V1-nya sama dengan 3. Kenapa U1 itu 0? Untuk menentukan langkah awal, U1-nya selalu 0 biasanya. Nah, lanjut, U1 ditambah V2 sama dengan 1. 0 ditambah V2 sama dengan 1, V2 sama dengan 1. Untuk U2 ditambah V2 sama dengan 6, U2 ditambah 1 sama dengan 6, U2 sama dengan 5. U2 ditambah V3 sama dengan 5, 5, ini 5 dapat dari mana? Dapat dari U2. U2-nya kan tadi kita udah cari nih. U2-nya itu adalah 5. Maka 5-nya dimasukin ke sini. Jadi 5 ditambah V3 sama dengan 5. Maka V3-nya adalah 0. Oke, sekarang U3 ditambah V3 sama dengan 3. U3 ditambah 0, 0 dapat dari mana? V3 adalah 0. Berarti 0 ditambah U3 ditambah 0 sama dengan 3. Maka U3-nya adalah 3. U3 ditambah V4 sama dengan 2, 3 ditambah V4 sama dengan 2, maka V4-nya sama dengan min 1. Nah, sekarang tabelnya berubah menjadi seperti berikut. Yang tadinya belum ada nilai di variabel, sekarang sudah ada nilai di variabelnya. Kita samain, U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 5, U3 sama dengan 3, habis itu V1 sama dengan 3, V2 sama dengan 1, V3 sama dengan 0, V4 sama dengan min 1. Oke, semuanya sudah sesuai. Lanjut lagi ke step 4. Hitung penalti sel yang kosong dengan rumus PIJ sama dengan UI ditambah VJ dikurang CIJ. Nah, bisa dilihat, hitung penalti sel yang kosong. Berarti sel yang kosong itu yang mana? Yang tidak ada alokasi sebelumnya dengan menggunakan metode NWC. Berarti ada di U13. U13 berarti sama aja dengan P13 sama dengan U1-nya adalah 0 ditambah 0 dikurang 7. Kan rumusnya UI ditambah VJ dikurang CIJ. Berarti 0, 0 ditambah 0 dikurang 7. Maka hasilnya adalah min 7. Oke, untuk sel kosong yang kedua adalah U1 V4. Maka jadinya P14. P14 berapa? 0 dikurang 1. Kan rumusnya ditambah karena ini negatif. Jadi 0 dikurang 1 dikurang 4. Hasilnya adalah min 5. Untuk selanjutnya sel kosongnya ada di U2V1. Berarti P21. 5 ditambah 3 dikurang 2 hasilnya adalah 6. Untuk sel selanjutnya ada di U24. Berarti P24 adalah 5 dikurang 1 dikurang 9 hasilnya adalah min 5. Selanjutnya yang kosong ada di U3V1. Berarti P31. 3 ditambah 3 dikurang 8 hasilnya adalah min 2. Sel selanjutnya ada di U3V2. Berarti P32. Berarti 3 ditambah 1 min 3 sama dengan 1. Nah, di sini kan udah tidak ada sel kosong. Nanti kita bisa lanjutkan ke langkah selanjutnya.
Maaf, di sini saya akan hilangkan dulu. Nah, memilih titik tolak perubahan, yaitu memilih nilai positif terbesar dari nilai penalti. Berarti kita lihat nih, nilai positif terbesar dari penalti ini semuanya adalah di P21. Nilai positifnya adalah 6. Nilai positif di sini cuma ada dua, yaitu P21 dengan nilai 6, P32 dengan nilai 1. Nah, titik tolak perubahan itu yaitu memilih nilai positif terbesar. Positif terbesar ada di P21. Tuh. Lanjut. Nah, step 6 buat jalur tertutup. Berikan tanda plus pada titik tolak perubahan. Titik tolak perubahan apa tadi? P21. Kemudian pilih satu sel terdekat yang isi dan sebaris. Satu sel yang isi dan sekolom beri tanda negatif pada dua sel tersebut. Kemudian pilih satu sel yang sebaris maupun sekolom dengan dua sel bertanda negatif dan beri tanda positif. Nah, maksudnya gimana? Nih kita lihat bisa di sini. Nah, tadi kan titik tolak perubahan itu adalah P21. Maka P21 kita tambah kasih nilai positif. Kenapa positif? Karena di sini di rumusnya adalah berikan tanda positif pada titik tolak perubahan. Titik tolak perubahan adalah P21. Kemudian pilih satu sel terdekat yang isi dan sebaris. Kita lihat nih yang sebaris mana? Ini kan berarti sebaris itu ada U2. Yang isi dan yang terdekat adalah 6. Ini kebetulan ini kan berisi nih. Berisi maksudnya itu beralokasi. Yang tadi kita telah menggunakan metode NWC. Nah, habis itu satu sel yang isi dan sekolom. Sekolom itu berarti kan ke bawah. Nah, kita lihat lagi nih. Yang isi itu kan berarti kan yang ke atas. Berarti otomatis ini dikasih nilai negatif. Nah, kemudian pilih satu sel yang sebaris maupun sekolom dengan dua sel bertanda negatif dan bertanda positif. Nah, kita lihat baris ini ada baris U1 dan ini ada baris U2. Nah, di sini kan ketentuannya ada yang sel sebaris maupun sekolom dengan dua sel bertanda negatif dan beri tanda positif. Nah, ini dikasih tanda positif di sini karena apa? Karena dia sebaris dengan U1 dan sekolom dengan V2 dengan yang tadi negatif kita telah tambahkan. Nah, cara menghitungnya gimana? Kalau sudah, kita cari ini nilai negatif terkecil. Maksudnya negatif terkecil gimana? Kan sini kan udah ada tanda nih, positif, negatif, positif, negatif. Nah, dari dua negatif ini kita lihat yang mana angka alokasi terkecil. Angka alokasi terkecil itu ada di 200 karena alokasi negatif itu cuma ada 200 dan 250. Jadi yang kita pakai adalah 200. Nah, dari 200 ini kita jumlahkan sesuai dengan tanda yang sudah tadi kita beri. Misal di sini ada 200. Berarti 200 ditambah karena di sini nggak ada alokasi 200 ditambah 0 hasilnya maka di sini nanti akan jadi 200. Nah, habis itu 250 dikurang dengan 200. Berarti nanti di sini jadi 50. Nah, 50 ditambah 200 maka jadi 250 dan di sini 200 dikurang dengan 200 maka hasilnya akan 0. Tuh, lanjut. Nah, sehingga tabel menjadi seperti berikut. Nah, sudah lihat kan tadi yang 200 di sini tuh pindah ke bawah. Kenapa bisa pindah? Karena tadi sebenarnya nggak pindah. Ini jadi 200 dikurang 200 hasilnya jadi 0. Yang tadi 0 ditambah 200 maka hasilnya jadi 200. 250 dikurang 200 jadi 50. 50 ditambah 200 sama dengan 250. Oke. Nah, sampai sini sebenarnya stepnya kelar. Cuma karena tadi di nilai penalti itu masih ada yang positif, jadi kita harus mengulangi step 3 sampai step 6 sampai semua nilai penalti itu kurang dari sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke step 3 lagi. Hitung nilai masing-masing variabel dengan rumus UI ditambah VJ sama dengan CIJ. Nah, kita lihat nih, yang di sini itu kita memakai dengan variabel dengan sel yang sudah ada isinya. Maksudnya isinya ada apaan? Adalah sel yang berisi alokasi. Jadi di situ yang berisi alokasi itu ada U1 dan V2. Berarti U1 ditambah V2 sama dengan 1. U1-nya itu kita jadikan 0 ditambah V2 sama dengan 1, maka V2-nya adalah 1. Sel isi lagi adalah U2 V2. Nah, ini kan isi nih U2 V2. Berarti U2 V2 sama dengan 6. U2 ditambah 1 dari mana? V2 itu kan tadi 1. Berarti U2 ditambah 1 sama dengan 6. Maka U2-nya adalah 5. Kita lihat lagi variabel isi sel isi itu apa aja. Nah, ada U2 dan V1. Berarti ini U2 dan V1. U2 ditambah V1 sama dengan 2. 5 dari mana? U2 kan tadi 5. Berarti kita tinggal masukin 5 di sini ditambah V1 sama dengan 2. V1 sama dengan min 3.
U2 ditambah V3 sama dengan 5. 5 ditambah V3 sama dengan 5, V3 maka hasil V3 adalah 0. U3 ditambah V3 sama dengan 3. U3 ditambah 0 sama dengan 3. U3 maka hasilnya adalah 3. U3 ditambah V4 sama dengan 2. 3 ditambah V4 sama dengan 2. V4 adalah min 1. Oke, lanjut ke step berikutnya sehingga tabel menjadi seperti berikut. Nah, yang tadi nilainya itu jadi nilai U dan V-nya itu bakal berubah sesuai yang tadi kita telah hitung. U1-nya 0, U2-nya 5, U3-nya 3, V1-nya min 3, V2-nya 1, V3-nya 0, V4-nya min 1. Oke, step 4, hitung penalti sel yang kosong dengan rumus PIJ sama dengan UI ditambah VJ dikurang CIJ. Nah, kita lagi sel kosong itu kan berarti kan ada U1V1, U1V3, U1V4, habis itu U2V4, ada U3V1, ada U3V2, ada U3, oh enggak, udah habis. Oke, berarti P11 sekarang 0 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan min 6. P13 0 dikurang 0 dikurang 7 sama dengan min 7. P14 0 dikurang 1 dikurang 4 hasilnya min 5. P24 5 dikurang 1 dikurang 9 sama dengan min 5. P31 3 dikurang 3 dikurang 8 hasilnya adalah min 8. P32 3 ditambah 1 dikurang 3 hasilnya adalah 1. Nah, berarti ini masih ada nilai positif kan? Nah, berarti ini belum selesai, maka akan ada iterasi selanjutnya. Step 5, memilih titik tolak perubahan, yaitu memilih nilai positif terbesar dari nilai penalti. Nilai positif terbesar sekarang ada di 1. Kenapa 1? Karena yang tadi sudah berubah nih. Yang tadinya di sini ada 6, berubah menjadi min 5. Nah, berarti sekarang nilai positif terbesar itu ada di P32 dengan nilai positif 1. Oke. Step 6, buat jalur tertutup seperti yang tadi. Nah, bisa dilihat tadi kan P32 kan yang jadi iniannya, berarti P32-nya ditambah dikasih nilai positif, sel terdekat dan kolom terdekatnya dikasih nilai negatif, dan sel dan kolom terdekat dari nilai negatif dikasih nilai positif. Seperti tadi hitung-hitungannya. Jadi di sini 50 ditambah 0 karena di sini nggak ada alokasi, berarti 50 ditambah 0, maka di sini nanti hasilnya adalah 50. Ini nanti di sini jadi 50. Nah, di sini ini negatif 250 dikurang 50, maka hasilnya di sini nanti akan jadi 200. Di sini 100 ditambah dengan 50, hasilnya bakal jadi 150, dan 50 dikurang dengan 50 hasilnya menjadi 0. Oke, lanjut. Sehingga tabel menjadi seperti berikut tuh. Bisa dilihat yang tadi 50 di sini dikurang 50 hasilnya 0, 50 ditambah 0 hasil 50, 250 dikurang 50 jadi 200, 100 ditambah 50 menjadi 150. Nah, sekarang karena tadi nilainya masih ada yang positif, jadi kita harus mengulanginya lagi, jadi kita ulang dari step 3 lagi sampai nilai penaltinya itu kurang dari sama dengan 0. Oke, step 3, hitung nilai masing-masing variabel dengan rumus UI ditambah VJ sama dengan CJ. Ini merupakan yang dipakai adalah sel-sel yang sudah beralokasi, berarti sel-sel yang ada isinya. Ada U1V2, ada U2V1, ada U3V2, ada U2V3, ada U3V3, ada U3V4. Oke, lanjut. U1V2 sama dengan 1. 0 ditambah V2 sama dengan 1, V2-nya berarti 1. U3 ditambah V2 sama dengan 3, U3 ditambah 1 sama dengan 3, U3 sama dengan 2. U3 ditambah V3 sama dengan 3, 2 ditambah V3 sama dengan 3, maka V3-nya adalah 1. U2 ditambah V3 sama dengan 5, U2 ditambah 1 sama dengan 5, U2 sama dengan 4. U2 ditambah V1 sama dengan 2, 4 ditambah V1 sama dengan 2, maka V1-nya adalah negatif 2. U3 ditambah V4 sama dengan 2, 2 ditambah V4 sama dengan 2, V4 sama dengan 0. Oke, lanjut. Sehingga tabel menjadi seperti berikut. Nah, bisa dilihat kembali nilai U dan nilai V-nya berubah. U1 0, U2 4, U3 juga 2, V1 min 2, V2 1, V3 1, V4 0. Hitung penalti sel kosong dengan rumus PIJ sama dengan UI ditambah VJ dikurang CIJ. Sel kosong itu ada U1V1, U1V3, U1V4,
ada U2V2, ada U2V4, ada U3V1, sudah. Kita hitung lagi, P11 berarti U1V1, 0 dikurang 2 dikurang 3 sama dengan min 5. P13, 0 ditambah 1 negatif 7 sama dengan min 6. P14, 0 ditambah 0 dikurang 4 sama dengan min 4. P22, 4 ditambah 1 dikurang 6 sama dengan min 1. P24, 4 ditambah 0 dikurang 9 sama dengan min 5. P31, 2 dikurang 2 dikurang 8 hasilnya min 8. Nah, dari sini kita telah lihat nih, berarti di sini sudah nggak ada nilai positif. Berarti iterasinya itu akan kelar. Jadi kita bisa jadi iterasi kita itu kelar di sini. Jadi kita tidak perlu melakukan iterasi yang seperti tadi lagi atau perulangan seperti yang tadi lagi. Maka di sini kita tinggal bisa ngitung total. Total dapat dari mana? Kita lihat dari biaya sel tersebut dikali dengan alokasi yang ada di sel tersebut. Seperti ini ada 1, biayanya adalah 1 dikali dengan alokasi selnya itu ada 250. Berarti 1 dikali 250, 2 dikali 200, 5 dikali 150, 3 dikali 50, 3 dikali 200, 2 dikali 150. Nah, maka hasilnya adalah 250 ditambah 200 ditambah 750 ditambah 150 ditambah 600 ditambah 300, maka hasil akhirnya adalah 2400. Nah, ini merupakan hasil optimal jika kita menggunakan metode MODI. Nah, kalau misalnya tadi kita menggunakan metode NWC, hasilnya adalah 3700. Nah, ya seperti saya tadi bilang, kalau kita tadi memakai NWC itu bisa, tapi nilainya itu belum optimal. Nah, kita dapat mengoptimalkan hasil tersebut menggunakan metode MODI. Nah, setelah dioptimalkan, maka hasilnya adalah 2450. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin itu saya dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Boy Pratama dengan NPM 2017 43500-208 kelas R7D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang MODI pada riset operasional. Di sini ada soal, yaitu adalah temukan solusi dasar awal yang layak dari masalah transportasi berikut dengan metode Northwest Corner, dan kemudian optimalkan solusi menggunakan metode U kurang V atau MODI, bisa disebut MODI. Di sini ada tabelnya. Nah, untuk di tabelnya di sini ada destination, ada source. Untuk destination itu adalah D1, D2, D3, dan D4. Untuk source itu ada S1, S2, dan S3. Dan untuk isinya ini adalah biayanya. Lanjut. Nah, untuk step 1, temukan solusi dasar awal yang layak dengan menggunakan metode Northwest Corner. Di sini saya mendapatkan soal dengan cara menggunakan Northwest Corner. Dan solusi yang didapat dari Northwest Corner yaitu adalah 3 dikali 200. Ini 3 dikali 200, 1 dikali 50, 6 dikali 250, 5 dikali 100, 3 dikali 250, 2 dikali 150, dengan hasil 3700. Ini adalah hasil dari Northwest Corner. Dan Northwest Corner ini belum optimal. Maka dengan cara optimalkan itu dengan cara MODI. Nah, ini untuk step 2-nya adalah buat variabel U kurang V untuk masing-masing baris dan kolom. S1 sama dengan U1, S2 sama dengan U2, S3 sama dengan U3, D1 sama dengan V1, D2 sama dengan V2, D3 sama dengan V3, D4 sama dengan V4. Nah, tabelnya berubah. Nanti D1 menjadi V1, D2 sama dengan V2, D3 V3, D4 menjadi V4. Sama seperti tadi, S1 sama dengan U1, S2 sama dengan U2, S3 sama dengan U3. Source dan destination-nya berubah. Sini saya hapus dulu. Nah, untuk step 3, hitung nilai masing-masing variabel dengan rumus UI ditambah VJ sama dengan CIJ. UI ini adalah baris, dan tambah ini adalah isinya, sama dengan C ini hasilnya. U1 ditambah V1 sama dengan 3, 0 ditambah V1 sama dengan 3, V1 sama dengan 3.
U1 ditambah V2 sama dengan 1, 0 ditambah V2 sama dengan 1, V2 sama dengan 1. Lanjut, U2 ditambah V2 sama dengan 6, U2 ditambah 1 sama dengan 6, U2-nya sama dengan 5. U2 ditambah V3 sama dengan 5. 5 ini dari sini. Nah, maka 5 ditambah V3 sama dengan 5, V3 sama dengan 0. 5 ini masuk sini, menggantikan 02, U2 ke 5 ditambah V3 sama dengan 5, V3-nya sama dengan 0. Lanjut, U3 ditambah V3 sama dengan 3, U3 ditambah 0 sama dengan 3, U3 sama dengan 3. Nah, 0 yang tadi V3 itu kan udah 0, maka nanti ganti menjadi 0. U3 ditambah 0 sama dengan 3, maka U3-nya adalah 3. U3 ditambah V4 sama dengan 2, 3 ditambah V4 sama dengan 2, V4-nya sama dengan min 1. Sama seperti tadi, sini U3-nya adalah 3, masuk ke sini, dan ditambah V4 sama dengan 2. Maka V4-nya sama dengan min 1. Sudah ya untuk variabel ininya. Nah, isinya berubah nih. Sudah digantikan. Yang tadinya U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 5, ini U2 sama dengan 5, U3 sama dengan 3 nih. Terus V1 sama dengan 3, V1 sama dengan 3, terus V2 sama dengan 1, V3 sama dengan 0 nih, V4 sama dengan min 1. Nah, di sini ada step 4, hitung penalti sel yang kosong dengan rumus PIJ sama dengan UI tambah VJ kurang CIJ. Nah, di sini sama seperti tadi tabelnya. Maka di sini ada untuk mencari penalti itu adalah mencari sel kosongnya. Di sini ada sel kosongnya. Ada U1 dengan V3, P1 3, P itu penalti, 1 3 itu dari tabel baris dan kolom. Nah, maka ada hasil 0 ditambah 0 dikurang 7 sama dengan min 7. Lanjut, P1 nih, 1 dengan 4, maka 0 dikurang 1 dikurang 4 sama dengan min 5. Lanjut, P2 dengan 1, maka 5 ditambah 3 dikurang 2 sama dengan 6. Lanjut, P24, ini 2 dengan ini 4, maka 5 dikurang 1 dikurang 9 sama dengan min 5. Lanjut, nanti ada U3 dengan V1, tuh, hasilnya dengan 3 tambah 3 dikurang 8 sama dengan min 2. Terus U3 dengan V2, maka hasilnya dengan 3 tambah 1 dikurang 3 sama dengan 1. Untuk mencari penaltinya dengan sel yang kosong. Lanjut, saya pas dulu. Step 5 adalah memilih titik tolak perubahan, yaitu memilih nilai positif terbesar dari nilai penalti, yaitu P21. Ini penalti ini semua, di mana nilai positif yang paling terbesar, yaitu ada 6 dengan 1. Maka yang paling terbesar adalah 6. Maka kita hitung di positifnya 6, dan itu adalah P21, penalti 21. Dan step 6 adalah buat jalur tertutup. Berikan tanda plus atau positif pada titik tolak perubahan. Titik tolak perubahan itu adalah P21. Kemudian, pilih satu sel terdekat yang isi dan sebaris, satu sel yang isi dan sekolom. Berilah tanda negatif pada dua sel tersebut. Kemudian, pilih satu sel yang sebaris maupun sekolom dengan dua sel bertanda negatif dan beri tanda positif. Nah, karena tadi yang tolak perubahan tabel ada P21, maka P21, maka di sini adalah sila positif. Nah, di sini ada untuk yang seterusnya adalah kenapa bisa negatif? Karena dia adalah berseberangan kiri dan kanan, yaitu kita cari yang paling kecil, yaitu adalah 200. Nah, lanjut, maka nanti dikuranginya dengan 200. 200 di sini 0. Maka 200 kurang 0 sama dengan 200. Maka nanti di sini 200. Terus 250 dikurang 200 sama dengan 50. Jadi di sini 50. Terus 50 ditambah 200 sama dengan 250. Nah, lanjut. Di sini adalah 200 dikurang 200 sama dengan 0.
Sehingga tabel menjadi seperti berikut. Nah, kan dia berubah ATD-nya 200. Nah, 200 di sini maka jadinya kosong karena 200 kurang 200 0, terus 200 dikurang 0 sama dengan 200, terus 250 dikurang 200 sama dengan 50, 50 ditambah 200 sama dengan 250, seperti tadi 200 kurang 200 sama dengan 0. Nah, tabel seperti berikut. Ulangi step 3 sampai nilai penalti tidak lebih dari sama dengan 0. Step 3, hitung nilai masing-masing variabel dengan rumus UI tambah VJ sama dengan CIJ. Seperti tadi ya. UI ditambah V2 sama dengan 1. 0 ditambah V2 sama dengan 1. V2 sama dengan 1. U2 ditambah V2 sama dengan 6. U2 ditambah 1 sama dengan 6. U2 sama dengan 5. Terus U2 ditambah V1 sama dengan 2. 5 ditambah V1 sama dengan 2. V1-nya sama dengan 3. Nah, U2 ditambah V3 sama dengan 5. Nih. U2 sama dengan 5. 5 ditambah V3 sama dengan 5. V3-nya sama dengan 0. Lanjut. U3 ditambah V3 sama dengan 3. U3 ditambah 0 sama dengan 3. U3-nya sama dengan 3. Nah, V3 ini berubah menjadi 0. Maka U3 ditambah 0 sama dengan 3. U3-nya sama dengan 3. Lanjut. U3 ditambah V4 sama dengan 2. Terus 3 ditambah V4 sama dengan 2. Nah, berubah kan? U3-nya menjadi 3. Ditambah V4 sama dengan 2. V4-nya sama dengan min 1. Sehingga tabel menjadi seperti berikut. Nah, dia berubah. Di sini U1 sama dengan 0, U2-nya sama dengan 5, U3-nya sama dengan 3, V1-nya sama dengan min 3, V2-nya sama dengan 1, V3-nya sama dengan 0, V4-nya sama dengan min 1. Step 4 adalah hitung penalti sel yang kosong dengan rumus PIJ sama dengan UI ditambah VJ kurang CIJ. Nah, ini sekarang cari penalti lagi. Penalti itu yaitu adalah yang kosong. Itu P1 yang 1, 3. Maka hitungannya adalah 0 dikurang 3 sama dengan min 6. Terus P1 dengan 3. Maka 0 dikurang 0 dikurang 7 sama dengan min 7. P1 dengan 4. Maka 0 dikurang 1 dikurang 4 sama dengan min 5. Terus P2 4 sama dengan 5 dikurang 1 dikurang 9 sama dengan min 5. P31 di sini 3 dengan 1 adalah 3 dikurang 8 sama dengan min 8. P32 dari sini ada 3, sini ada 2. Terus maka hasilnya 3 ditambah 1 dikurang 3 sama dengan 1. Step 5, milih titik tolak perubahan yaitu memilih nilai positif terbesar dari nilai penalti yaitu P32. Karena sini positifnya tinggal 1, maka yang pilihnya 1 di penalti 32. Step 6 adalah buat jalur tertutup. Berikan tanda plus pada titik tolak perubahan. Titik tolak perubahannya itu yang tadi 1, yaitu ada di mana tuh? Di P32. Terus kemudian pilih satu sel terdekat yang isi dan sebaris, satu sel yang isi dan sekolom. Berilah tanda negatif pada 2 sel tersebut. Kemudian pilih satu sel yang sebaris maupun sekolom dengan 2 sel bertanda negatif dan beri tanda positif. Nah, sama seperti tadi. 3 P3 dengan 2 P32. Nah, makanya di sini adalah positif dan untuk yang di kirinya menjadi negatif dan untuk kanannya negatif dan seberangnya menjadi positif. Sama seperti tadi, dipilih isinya yang paling kecil, yaitu ada 50. 50 dikurang 0 sama dengan 50, jadi di sini 50. Terus 250 dikurang 50 sama dengan 200. 100 ditambah 50 sama dengan 150. 50 dikurang 50 sama dengan 0. Sehingga tabel menjadi seperti berikut. Nah, tuh 50-nya dipindah ke bawah, dikarenakan 50 dikurang 50. 50 dikurang 50 sama dengan 50. 50 ditambah 50, sorry, 50 ditambah 0, kan tadi di sini 0 kan. Kalau 50 ditambah 0 sama dengan 50. Terus tadi berapa tadi? 250 dikurang 50. Terus 100 ditambah 50. Hasilnya seperti berikut.
Ulangi step 3 sampai 6 sampai nilai penalti tidak lebih dari sama dengan 0. Step 3 itu nilai masing-masing variabel dengan rumus UI ditambah VJ sama dengan CIJ. Sama U1 ditambah V2 sama dengan 1, 0 ditambah V2 sama dengan 1, V2 sama dengan 1. U3 ditambah V2 sama dengan 3, U3 ditambah 1 sama dengan 3, U3 sama dengannya 2. U3 ditambah V3 sama dengan 3, 2 ditambah V3 sama dengan 3, V3 sama dengan 1. U2 ditambah V3 sama dengan 5, U2 ditambah 1 sama dengan 5, terus U2-nya sama dengan 4. Sama lagi, U2 ditambah V1 sama dengan 2, 4 ditambah V1 sama dengan 2, maka U2-nya sudah berubah menjadi 4, ditambah V1 sama dengan 2, V1 sama dengannya min 2. U3 ditambah V4 sama dengan 2, 2 ditambah V4 sama dengan 2, V4 sama dengan 0. Maka sininya 2 tambah V4 sama dengan 2, V4-nya sama dengan 0. Sehingga tabel menjadi seperti berikut. Nah, berubah lagi tabel nih. U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 4, U3 sama dengan 2, V1 sama dengan min 2, V2 sama dengan 1, V3 sama dengan 1, V4 sama dengan 0. Hitung penalti sel yang kosong dengan rumus PIJ sama dengan UI tambah VJ dikurang CIJ. P1 seperti tadi ya, sel kosong. U1 dengan V1, maka P11 0 kurang 2 dikurang 3 sama dengan min 5. Lanjut, U1 dengan 3, yaitu 0 tambah 1 kurang 7 sama dengan min 6. Lanjut, U1 dengan V4, 0 ditambah 0 dikurang 4 sama dengan min 4. Lanjut, P2 baris kedua 2 dengan V2, yaitu ada 4 ditambah 1 dikurang 6 sama dengan min 1. Lanjut, ada di baris 2 masih tetap di U2 dengan baris ke-4, yaitu ada 4 tambah 0 dikurang 9 sama dengan min 5. Nah, baris ketiga ada di V1, maka 2 kurang 2 dikurang 8 sama dengan min 8. Maka di sini totalnya sudah ditemuin, yaitu adalah 1 dikali 250, 2 dikali 200, 2 dikali 200, 5 dikali 150, 3 dikali 50, 3 dikali 200, 2 dikali 150, maka hasilnya 250 ditambah 200, ditambah 750, ditambah 150, ditambah 600, ditambah 300, dengan hasil 2450. Maka ini hasil modinya. Yang tadi NWC itu adalah 3700. Maka kalau jika sudah dioptimalkan menjadi 2450. Oke, itu aja dari saya Rizky Boy Pratama. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.